Shalom saudara-saudara terkasih, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk waktu yang begitu indah yang Kau berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk memiliki waktu yang khusus untuk kami berdiam diri di bawah kaki-Mu, merenungkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu ya Bapa, berbicara kepada kami. Ya Tuhan Yesus, urapi kami, bimbinglah kami, sehingga benar-benar kami dapat memahami atas setiap apapun yang Engkau perkatakan kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Yesus, kami bersyukur, kami alaskan doa ini hanya di nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur 42, kita akan membaca ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kemudian kita akan membaca lagi di Mazmur pasal yang 43 ayat yang ke-5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. 3 ayat yang memiliki isi yang sama. Saudara-saudara terkasih, kita melihat jiwa yang tertekan, gelisah di dalam diri. Kemudian apa dikatakan? Berharaplah kepada Allah, bersyukur kepada Allah yang adalah penolong dan adalah Allah. Saudara, selama ini kita berharap kepada apa atau kepada siapa? Manusia memiliki kecenderungan untuk menggeser posisi yang seharusnya menaruh harap hanya kepada Allah menjadi kepada hal-hal atau sosok yang lain. Maksudnya bagaimana? Seringkali saudara-saudara yang terkasih, kita ini manusia berharapnya kepada berkatnya Tuhan. Seringkali berharapnya kepada rezeki yang berlimpah-limpah. Seringkali berharapnya kepada apa yang kita bisa dapatkan untuk kita bisa menikmati hidup di dunia ini kalau kita ngikut Tuhan. Saudara-saudara, ngikut Tuhan kalau tujuannya untuk cuan, ya, itu salah. Mengikut Tuhan dengan tujuan yang benar adalah supaya benar-benar kita memastikan diri kita pada akhirnya nanti kita memperoleh keselamatan, kehidupan kekal di surga yang mulia. Pekerjaan, karir, studi, berbagai macam dinamika dalam kehidupan ini, aktivitas kita, hobi-hobi, kegemaran, kecintaan kita, mungkin nonton TV atau yang lainnya, itu seringkali sudah menggeser posisi Allah dari kehidupan kita. Tanpa kita sadari, hal-hal itu sudah mengikat kita. Tidak salah kalau kita menonton TV, tidak salah kalau kita browsing dan segala macamnya, kemudian kita berlibur atau kita nongkrong atau apapun yang bisa merilekskan pikiran kita, itu tidak salah saudara. Tetapi yang terpenting adalah begini, jangan kita menjadikan hal itu sebagai pacuan untuk kita bisa berharap. Jangan menjadikan hal-hal itu sebagai kita mengharapkan dengan kita melakukan hal-hal itu, dengan kita menonton atau segala macamnya, itu bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Tidak. Satu-satunya yang bisa membuat kehidupan kita lebih baik adalah Tuhan.
Bahkan mungkin uang. Kita mungkin berpikir, kalau aku punya uang yang banyak, kalau aku bekerja dengan keras, aku akan mendapatkan cuan yang banyak, aku akan bisa hidup bahagia. Itu kita sudah menggeser posisi Tuhan tanpa kita sadari. Saudara-saudara terkasih, uang bukan Allah, pekerjaan bukan Allah, karir bukan Allah, hobi, kegemaran bukan Allah, nonton TV atau kegemaran lainnya itu bukan Allah. Tuhan Yesus Kristus ialah Allah. Kok bisa? Pertanyaan saya seperti ini. Kalau misalnya kita sudah mengalami kesulitan, bisakah uang menjawab kesulitan tersebut? Bisakah uang membeli kebahagiaan? Bisakah uang membeli damai sejahtera? Pertanyaan terakhir, bisakah uang membeli keselamatan? Tidak. Bisakah pekerjaan kita membawa kepada keselamatan? Tidak. Bisakah hobi kita, kegemaran kita membawa kepada keselamatan? Tidak. Bisakah Yesus membawa kepada keselamatan? Jelas, Dia satu-satunya keselamatan. Jadi kepada siapakah kita harus berharap? Dalam hal apapun, dalam masa apapun, dalam situasi apapun, satu-satunya tempat kita berharap adalah Tuhan. Kepada orang-orang yang lebih daripada kita berharap kepada mereka, kita mengharapkan sesuap atau kita mengharapkan segelintir berapa dari mereka? Tidak. Mereka bukan Tuhan. Mereka tidak bisa membawa keselamatan kepada kita. Yang bisa membawa keselamatan, yang bisa memberikan kita keselamatan hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Karena malah apa? Hal-hal yang di luar dari Tuhan, kalau kita terlalu berharap, kalau kita berharap kepada hal-hal tersebut, kalau kita mengharapkan kepada orang, atau kita mengharapkan kepada hal-hal tertentu, hal itu malah akan bisa mengecewakan. Kok bisa? Barang nggak bisa jawab. Kita bertanya apapun kepada barang, kepada patung, nggak akan bisa jawab. Kita pun juga kalau misal kita punya masalah, kita cerita ke orang yang kita berharap, orang yang kita harapkan bisa menolong kita, kita cerita, dianya sendiri juga mungkin lagi ada masalah, jadi mungkin dia tidak menghiraukan kita, dia nggak menggubris kita, kecewa akhirnya. Berarti apa? Berharap kepada hal yang di luar dari Tuhan atau kepada orang lain, hanyalah kepada Tuhan, itulah yang tidak mungkin mengecewakan. Tapi kalau kepada hal yang lain, itu pasti mengecewakan. Karena apa? Harta semua yang ada di dunia ini, termasuk manusia lain, orang-orang kesayangan kita, orang-orang yang kita cintai, itu bisa mengecewakan kita. Tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Supaya apa? Dikatakan firman Tuhan, mengapa engkau tertekan jiwaku? Gak usah tertekan. Kenapa? Gak usah gelisah juga diri kita. Kenapa? Berharaplah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia bukan hanya sekedar Allah yang tidak menolong, Dia bukan ilah, Dia bukan patung, Dia bukan Allah-Allah lain yang sekedar mendengarkan tetapi tidak menolong, mendengarkan tetapi tidak bertelinga, tidak bisa ngomong, tidak bisa melangkah. Tuhan-Tuhan yang lain, tetapi Tuhan kita, Allah kita yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, Dia Allah yang bisa, bahkan dikatakan sangat-sangat mampu untuk menolong kita dan selalu menolong kita setiap saat. Kalau nggak percaya apa pertolongan Tuhan, coba kita review kehidupan kita lagi, kita analisa kembali kehidupan kita, apa saja sudah Tuhan tolong. Sudah banyak sebenarnya, cuman kitanya saja yang seringkali kita melupakan hal itu. Jangan lupa selalu berharap kepada Tuhan, setialah dan selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.